Halo, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Habib Hamdani, lalu ada Igusti Komang Handika, dan Akbar Maulana. Kami akan membahas langkah pembuatan histogram dan box plot pada Excel. Saya di sini akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah analisis deskriptif merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami karakteristik suatu set data. Histogram dan box plot adalah dua alat visualisasi utama dalam statistik yang berfungsi untuk memeriksa struktur distribusi data, mengidentifikasi pemusatan, keragaman atau dispersi, dan keberadaan pencilan atau outlier. Tujuan dari tujuannya adalah laporan ini bertujuan untuk menganalisis variabel total amount dalam data transaksi penjualan retail dengan memahami distribusinya. Kami dapat mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama itu nilai transaksi yang paling umum atau pemusatan. Yang kedua itu ada tingkat keragaman nilai transaksi. Yang ketiga itu ada keberadaan transaksi bernilai sangat tinggi atau sangat rendah atau disebut outlier yang memerlukan perhatian khusus. Halo, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Gusti Komang Andika Aryadi Putra. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana step by step pembuatan histogram. Jadi sebentar saya akan memperlihatkan data yang di Excel terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, langkah pertama untuk membuat histogram itu adalah ini. Jadi kita cari datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data yang saya cari dari Kaggle. Di sini merupakan data penjualan retail barang. Jadi jika kita sudah mendapatkan seluruh data ini, maka kita perlu pilih data numeriknya. Data numerik di sini kita pakai itu total amount. Setelah total amount ini kita pilih, kita tentukan nilai minimum, maksimum, range, jumlah bin, dan lebar bin. Untuk nilai minimum itu rumusnya seperti ini, memakai rumus min dan minnya itu dari seluruh data total amount ini. Max-nya pakai rumus max, range-nya itu pakai rumus nilai max dikurangi nilai min. Lalu kita dapat range-nya. Untuk jumlah bin ini kita bebas tentukan berapa. Kalau di soal 6 jadi kelompok kita mau 6. Dan selanjutnya itu lebar bin. Lebar bin ini adalah uh, nilai range dibagi dengan jumlah binnya. Jadi seginilah lebar binnya. Setelah kita selesai membuat ini semua, lalu kita perlu menentukan nilai untuk di setiap binnya. Untuk bin pertama itu nilainya, itu cara mencarinya adalah nilai min. Nilai min ditambah dengan nomor bin selanjutnya dikali dengan lebar binnya. Dan itu untuk mendapatkan nilai bin 1. Untuk mendapatkan nilai bin 2 itu sama, cuman bedanya kita menggunakan nomor bin selanjutnya. Tadi menggunakan nomor bin 2, berarti di sini nomor bin 3. Selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Lalu jika sudah, kita perlu memilih data analisis di bagian data di Excel. Kita pilih data analisis, lalu pilih toolpack-nya itu histogram. Lalu kita pilih OK. Dan di sini nih inputnya itu adalah seluruh data total amount. Bin range-nya itu seluruh nilai bin range dari 1 sampai 6. Output range-nya ini bebas. Kita pilih mau di mana asalkan ada tempat kosong seperti misalkan di blok AA ini. Lalu kita pilih chart output. Maka habis itu pencet OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengeluarkan bit frekuensi seperti ini. Lalu akan mengeluarkan diagram batangnya, histogramnya seperti ini. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial pembuatan blogspot. Nah, kita menggunakan data yang sama dalam pembuatan histogram. Kita akan mencari nilai min, max, range, varians, simpang baku, kuartil 1, kuartil 3, in kuartil atau JK, pagar dalam atas, pagar dalam bawah, pagar luar atas, pagar luar bawah. Nah, rumus dalam mencari
min itu bisa lihat di sini. Min untuk X itu rumusnya bisa dilihat di sini. Untuk range kuartil 3 dikurangi Q3 dikurangi Q2, hasil dari ini dikurangi dan hasilnya adalah ini. Untuk varians ini rumusnya var S terus bahan baku rumusnya stdfv dot s. Untuk mencari kuartil ini dia rumusnya, ini dia kuartil dot i. Nah, untuk mencari ini menggunakan total amount-nya ini. Hal yang sama pun dilakukan di TL3. TL3 ini rumusnya sama, kuartil ins menggunakan titik koma 3. Untuk in kuartil atau diangkat pun ini rumusnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Untuk pagar dalam atas rumusnya adalah kuartil 3 ditambah 1,5 dikali in kuartil atau diangkat. Untuk pagar dalam bawah satu dikurangi 1,5 dikali in kuartil. Pagar luar atas rumusnya adalah kuartil 3 ditambah 3 dikali kuartil. Dan bila pagar luar hampir sama rumusnya seperti di pagar dalam bawah, kuartil 1 dikurangi 3 dikali in kuartil. Kemudian kita membuat blogspotnya. Cara pembuatan blogspot itu kita di bagian sisipkan, terus klik bagian yang dilanjutkan, terus semua bagian, dan klik bagian kotak dan garis, maka akan keluar ini blogspot. Interpretasi dan kesimpulannya, pemusatan nilai median 145 jauh lebih kecil dari nilai rata-rata 456. Selain itu, jarak antara median ke kuartil 3 adalah 900 dikurangi 145. Hasilnya 745. Lebih besar daripada jarak median ke kuartil 1. Itu 500 dikurangi 145, hasilnya 355. Namun perlu diperhatikan juga nilai min yang sangat kecil, 25.
Perbedaan antara min dan median setelah panjang Whisker yang mungkin lebih panjang di sisi atas nilai max 2000 mengindikasikan distribusi cenderung miring ke kanan atau positively skewed. Ada ini menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada nilai transaksi yang rendah, namun ekor distribusi memanjang ke kanan karena adanya sejumlah transaksi bernilai tinggi. Data tampak bersih dari nilai ekstrim yang tidak wajar, misalnya kesalahan input dan tentang transaksi tertinggi. Max 2000 masih dalam batas yang diharapkan. Itu batas atasnya itu 2160. Sekian penjelasan tentang pembuatan box plot pada Excel. Mohon maaf untuk kurang-kurangnya.